Oke, jadi karena kemarin udah buka sesi pertanyaan, aku bakal jawabin pertanyaan dari kamu lagi. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama dari underscore Abigail NDN22. Dok, apakah sunscreen harus SPF 50 kalau habis exfol atau retinol? Kalau misal pertanyaannya harus SPF 50 atau enggak, itu jawabannya enggak harus. Tapi yang penting harus tetap pakai sunscreen. Karena gini, kalau kamu pakai eksfoliasi itu kan tujuannya ngebersihin kulit mati kamu. Jadi akan dibersihin, dikikis, atau mungkin retinol dia akan mempercepat pergantian sel kulit kamu. Jadi otomatis ketika kamu habis pakai retinol atau eksfoliasi, sel kulit yang paling atas itu, permukaan kulit kamu paling atas itu adalah kulit yang sensitif. Jadi yang paling muda, yang paling sensitif gitu. Nah, tujuan pakai sunscreen apa? Untuk ngelindungin kulit kamu dari paparan sinar UV. Karena kalau misalnya kamu nggak pakai sunscreen, karena kulitnya sensitif, jadi akan lebih gampang kebakar. Jadi sebenarnya kenapa harus pakai sunscreen setelah eksfoliasi atau pakai retinol? Untuk mencegah resiko-resiko kulit kamu lebih gampang kebakar atau lebih gampang muncul flek hitam atau sebagainya. Jadi intinya tetap harus pakai sunscreen setelah eksfoliasi atau pakai retinol. Tapi nggak harus SPF 50, SPF 30 juga boleh gitu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu dari Iqbal. IQBAALL29 Oke. Pertanyaan bagus nih. Dok, ngatasin bekas jerawat lama banget hilangnya pakai apa ya? Oke. Buat bekas jerawat sebenarnya tergantung. Ada bekas jerawat merah, bekas jerawat hitam, atau bekas jerawat yang scar atau bopeng. Nah, sebenarnya itu beda-beda juga. Kalau misalnya untuk bekas jerawat yang bopeng itu nggak bisa pakai skincare. Itu harus melakukan treatment atau tindakan di klinis. Misalnya laser, microneedling, atau subsisi. Jadi memang nggak bisa tuh pakai skincare, nggak ada skincare-nya. Jadi kalau misalnya nanti di luar, misal di sosial media dan bilang ini skincare untuk bopeng supaya bopeng kamu hilang, jangan percaya, itu pasti bohong. Nah, tapi kalau misalnya untuk bekas jerawat merah contohnya, itu kamu bisa pakai skincare kayak tranexamic acid atau vitamin C, itu juga bisa kamu pakai untuk ngilangin bekas-bekas jerawat merah. Tapi harus tahu nih, bekas jerawat merah bener-bener bekas jerawat merah atau jerawat masih radang, itu harus tentuin dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk bekas jerawat hitam, kamu bisa pakai misalnya contoh kayak retinol atau niacinamide atau arbutin. Nah, itu bahan-bahan atau skincare yang kamu bisa pakai untuk bekas jerawat merah atau bekas jerawat hitam. Tapi gini sebenarnya, yang penting kamu harus pakai dulu nih basic skincare yang kamu wajib pakai. Misalnya contoh Gentle Cleanser sebagai sabun cuci muka, kamu bisa pakai sunscreen, atau kamu bisa pakai pelembab. Di 3 hal ini, 3 skincare ini harus kamu pakai. Karena gini, kalau misalnya kamu punya bekas jerawat dan kamu nggak pakai sunscreen misalnya, ya jadi paparan sinar matahari akan memperparah atau memperberat si bekas jerawatnya. Karena kan bekas jerawat hitam itu dia gara-gara bisa dipicu sama sinar matahari yang akhirnya memproduksi melanin atau pigmen yang bikin kulit kamu jadi lebih gelap. Nah, jadi sebenarnya basic skincare harus dipunyain dulu, atau kamu harus cari basic skincare yang tepat dulu, baru kamu cari skincare tambahan yang bisa membantu kurangin bekas jerawat kamu gitu ya. Itu pertanyaan cukup bagus. Saran pertanyaan ketiga dari ASHFYYHA Ashifa. Oke. Cara biar jerawat nggak membekas padahal nggak dipencetin. Oke. Ini sebenarnya agak-agak susah karena cara paling gampangnya adalah kamu totolin aja jerawatnya. Jadi kalau kamu punya acne spot atau obat totol jerawat, kamu tinggal totolin jerawatnya. Tapi kita nggak bisa nentuin nih setelah sembuh dia bisa diperbekas atau enggak. Tapi sebenarnya kalau kamu totolin jerawatnya, itu akan mengurangi resiko dia berbekas. Tapi kalau misalnya kita mencegah mau nggak jadi berbekas, itu nggak bisa. Kita kadang-kadang yang penting totolin, sembuh, nanti setelah sembuhnya bisa berbekas. Bisa kemerahan atau ke IE, atau mungkin bekas yang di taman atau ke IHA. Tapi yang penting nggak dipencet, karena kalau dipencet kemungkinan besar pasti rusak dan akan jadi skal atau jadi bopeng gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa tentuin bisa berbekas atau enggak, tapi yang penting kita totolin jerawatnya supaya mencegah resiko jadi berbekas gitu ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan keempat harusnya dari Arinro. Pertanyaannya, yang jerawat sedang boleh pakai retinol nggak, Dok? Mungkin lebih tepatnya yang sedang berjerawat boleh pakai retinol nggak, Dok? Gitu kali ya. Jadi sebenarnya gini, retinol tuh boleh banget kamu pakai buat lagi jerawat karena salah satu obat yang dipakai
sama dokter-dokter itu kalau diresepin buat yang jerawat berat itu adalah tretinoin. Nah, tretinoin itu adalah salah satu turunan vitamin A. Nah, bentuk skincare-nya adalah retinol. Retinol itu yang lebih soft, lebih mild lah, jadi yang lebih levelnya lebih kecil. Nah, cara kerjanya mereka itu adalah untuk mempercepat pergantian sel, mengurangi produksi minyak juga. Jadi mempercepat pergantian sel kulit. Jadi kalau misalnya kita bahas, kan jerawat itu bisa jadi karena penumpukan sel kulit mati dan sumbatan sel kulit mati, kotoran sama minyak yang ada di pori-pori. Sedangkan kalau retinol dia mempercepat pergantian sel, jadi dia akan membersihkan juga tuh sel-sel kulit mati, jadi mencegah penumpukan. Jadinya akan mencegah jerawat juga, atau yang udah ada jerawat dia akan lebih cepat sembuhnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya boleh banget pakai retinol kalau lagi ada jerawat, tapi boleh kamu tambahin obat totol nih, misalnya kayak salicylic acid, tujuannya untuk mempercepat penyembuhan gitu ya. Yang kelima, pertanyaan terakhir, oke, dari Yapeo Moyera. Dok, kalau lagi jerawatan boleh pakai vitamin C nggak? Oke, jadi sebenarnya buat vitamin C itu bagusnya buat ke bekas jerawat yang kemerahan. Sebenarnya boleh-boleh aja pakai vitamin C, tapi kamu karena untuk beberapa jenis kulit itu dia kan sensitif. Jadi kalau kamu misalnya pakai, contoh, kamu kasusnya lagi berjerawat, mukanya lagi berjerawat, terus kamu pakai salicylic acid buat jerawat nih, pelembab salicylic acid. Kalau kamu pakai vitamin C, itu kemungkinan jadi iritasi. Nah, kalau jadi iritasi, jadi keganggu tuh penyembuhan jerawatnya, atau mungkin muncul beruntusan yang ujung-ujungnya bisa jadi jerawat lagi. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai vitamin C, yang penting fokus untuk jerawatnya dulu. Kalau jerawatnya udah benar-benar sembuh, sisa bekas-bekas kemerahan, baru kamu pakai vitamin C. Karena kalau kamu pakai vitamin C kan tujuannya untuk mencerahkan dan juga memudarkan si bekas jerawat merah. Nah, kalau misalnya masih ada jerawat, nanti kalau jerawatnya sembuh, dia berbekas merah, kamu mesti ngulang lagi pakai vitamin C. Jadi kan muter-muter terus ya. Nah, kalau misalnya jerawat juga belum sembuh pun, bahkan kelihatan tetap kusam gitu. Jadi sebenarnya nggak jadi cerah, percuma jadi vitamin C-nya. Jadi aku saranin kalau memang lagi berjerawat, fokus dulu sama jerawatnya, sembuhin jerawatnya dulu. Ketika misal jerawat udah sembuh, udah ada bekas merahnya, baru kamu boleh pakai vitamin C. Jadi inti gitu ya. Jadi jangan pakai vitamin C dulu kalau lagi ada jerawat, tapi fokus dulu sama jerawatnya. Oke? Itu aja mungkin kali ini buat pertanyaan-pertanyaan kamu. Buat yang mau tanya-tanya, silakan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like sama subscribe sama nyalain lonceng notifikasi. Nanti kalau aku udah keluarin video baru lagi, videonya akan kamu bisa langsung tonton gitu ya. Semoga bermanfaat. Aku Rufha Rizal.